Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan latihan ujian sekolah bagian yang kedua ya. Ujian sekolah matematika bagian yang kedua. Di sini Ibu akan menjelaskan, mengingatkan kembali beberapa soal. Soal yang pertama, misalnya ada A berkoordinat 1,5 ditranslasi sejauh negatif 2,3, kita cari bayangannya berapa, kemudian dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Maka bayangan A yang kedua adalah, ya, cari sama-sama. Yang pertama A 1,5, translasi negatif 23, berarti hasilnya 1 dikurang 2 negatif 1, kemudian 5 ditambah 3, 8. Ini adalah koordinat bayangan. Nah, sekarang A1 dirotasi sejauh 90 derajat. Kalau 90 derajat, A, B, maka bayangannya adalah negatif B, A. Nah, di sini kan A, B, A-nya negatif 1, B-nya 8. Maka bayangannya negatif B berarti negatif 8, A, A-nya negatif 1. Jadi koordinat bayangan yang terakhir adalah negatif 8, negatif 1. Soal berikutnya, misalnya ada titik B, negatif 6, negatif 5, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Berapakah koordinat bayangan 1 dari titik B? Oke, jika A, B dicerminkan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah A, 2H kurang B. Oke. Jadi negatif 6, negatif 5 bayangannya A, tetap A, berarti tetap negatif 6. Sementara di belakangnya yaitu 2H dikurang B. 2H berarti 2 kali 3, 6. 6 dikurang negatif 5. Ibu tulis sini ya. 6 dikurang negatif 5. Jadi positif ya. Jadi 6 tambah 5, 11. Jadi bayangannya adalah negatif 6,11. Itu transformasi. Kemudian soal berikutnya, kita pindah slide-nya. Kita pindah ke soal kesebangunan. Oke, misalnya ada segitiga. Sorry, kita hapus dulu. Ini sejajar. Misalnya ini 3, ini 2, ini 6. X, pertanyaannya berapakah nilai X? Oke, kita pindahkan ya. Segitiga yang kecil berarti 3 dengan 6. Segitiga yang besar berarti kirinya 5. Ini semuanya ya. 5 dengan X. Maka perbandingan sisi yang bersesuaian adalah 3/5 sama dengan 6/X. Perkalian silang, 3X sama dengan 5 kali 6. Maka X-nya 5 kali 6/3 sama dengan 10. Oke. Berikutnya, kita menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Oke, kita akan tentukan penyelesaiannya. Misalnya ada X kuadrat ditambah 11X ditambah 24 sama dengan 0. Berapakah himpunan penyelesaiannya? Oke, kita faktorkan. Karena X kuadrat berarti X dengan X. Di sini ada 2 bilangan.
Kalau dikali 24, kalau dijumlahkan 11, yaitu 8 dan 3. Maka penyelesaiannya X tambah 8 sama dengan 0. Yang satu lagi X tambah 3 sama dengan 0. Maka ini X sama dengan 0 dikurang 8. Yang ini X sama dengan 0 dikurang 3. Ini X sama dengan negatif 8. Ini X sama dengan negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8, negatif 3. Berikutnya, kita merasionalkan bentuk akar. Misalnya ada 7 akar 3 per 2 akar 5, sederhanakan menjadi berapa? Ini masing-masing kita kalikan dengan bentuk akar dari penyebut. Berarti 7 akar 3 per 2 akar 5, kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Sama dengan 7 akar 15 per 2 kali akar 5 kali akar 5 adalah 5 kali 2 berarti 10. Betul ya. Berikutnya, misalnya diketahui fx sama dengan 6x kurang 3. Berapakah f dari negatif 4? Nah, f negatif 4 berarti x-nya diganti dengan negatif 4, yaitu 6 dikali negatif 4 dikurang 3. Sama dengan negatif 24 kurang 3 sama dengan negatif 27. Ya, itu untuk fungsi. Nah, kemudian untuk bilangan berpangkat. Misalnya 64 pangkat 5 per 6 ditambah 25 pangkat 1 per 2. Nilainya adalah berapa? Nah, ini 64 kita ganti dengan 2 pangkat 6 pangkat 5 per 6 ditambah 25 kita ganti dengan 5 pangkat 2 pangkat setengah. Sama dengan 2 pangkat 6. 6 kita kalikan dengan 5 per 6. Ini 6 bagi 6 bisa tinggal 2 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 2 kali setengah 5 pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat 5 yaitu 32 ditambah 5. Sama dengan 37. Oke, berikutnya. Kita mengulang kembali tentang triple Pythagoras. Ini materi kelas 8, triple Pythagoras. Ada beberapa yang harus kalian pahami dan tentunya nantinya akan hafal ya, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, kemudian 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35, 37, satu lagi 20, 21, 29. Ya, itu triple Pythagoras. Kita lanjut. Oke. Berikutnya, dua sudut yang saling berpelurus. Misalnya ini 150 derajat. Kemudian di sini ada 3x. Berapakah nilai x? Nah, dua sudut berpelurus berjumlah 180. Berarti 150 ditambah 3x ini harus sama dengan 180. Maka 3x-nya sama dengan 30, x-nya sama dengan 10 derajat. Sekarang bagaimana yang berpenyiku? Ya, ini berpenyiku. Misalnya ini 50 derajat. Misalnya lagi ini 2x. Berapakah nilai x-nya? Nah, dua sudut yang saling berpenyiku itu berjumlah 90 derajat.
50 tambah 2x sama dengan 90, maka 2x-nya adalah 40. X-nya adalah 40 per 2, yaitu 20 derajat. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.